Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qala wa min tamami saumi taharril iftar ay qasdihi ala halalin suriyin la halalin sirfin. Dan termasuk bagian kesempurnaan puasa adalah menyungguh-nyungguhi berbuka atas yang halal. Jadi berbuka tatkala terbenam matahari. Jadi untuk mendapat kesempurnaan puasa disungguh-sungguhi, ya, bersungguh-sungguh untuk berbuka atas yang halal. Halal itu artinya halal suri namanya, bukan halal sirfi. Bentuknya halal, bukan halal yang murni. Ya. Fal halalu suriyu huwa ma la yu'lamu asluhu lakin ma'a sukunil qalbi ilaihi wa amma ma'a adami sukunil qalbi fahuwa syubhatun. Halal suri itu artinya kita tadi disuruh, ya, untuk mendapatkan kesempurnaan puasa disungguh-sungguhi berbuka itu dengan yang halal. Halal itu maksudnya halal suri namanya. Jadi ada dia halal itu ada suri, ada sirfi. Ya. Ya, kalau suri itu bentuknya, kalau sirfi itu murni. Nah, jadi halal suri itu pengertiannya sesuatu yang tidak diketahui asalnya. Barang yang kita makan, yang kita minum itu asalnya sama sekali itu udah tahu dari mana. Ya, yang penting kita mendapatkannya itu dengan cara yang benar. Umpamanya kita beli makanan di pasar, beli makanan di pasar, duit kita, cuman kita udah tahu orang tuh resepnya tuh, tepungnya, gulanya dari mana dia asalnya dapat duitnya tuh. Nah, itu udah tahu asalnya. Ya, itu namanya halal, tetap namanya halal suri namanya. Ya. Nah, kita beli atau kita dikasih orang. Dikasih itu kan dalam agama boleh. Orang ngasih kita boleh diambil. Cuman yang dikasihnya tuh kita udah tahu dari mana asalnya. Asalnya sama sekali yang dikasihnya dari mana. Nah, itu namanya halal suri namanya. Tapi ada lagi tambahan, ya, tidak tahu asalnya sama sekali. Apakah kita membeli atau dibeli orang, ya, atau mungkin kita berhutang membelinya. Tidak tahu asalnya sama sekali, tidak tahu. Tapi tambahannya hati kita tuh tenang. Hati kita tenang. Tenang tuh tidak risau. Ya, dikasih orang, karena kita tahu orang ini orang baik-baik dia. Ya, orang baik dia. Kerjaannya kayak orang banyak aja, tidak ada. Kita tahu dia ini kerjaannya umpamanya banyak yang tidak bagus. Kalau berusaha itu banyak yang tidak halal gawiannya. Ya, kita udah tahu. Ya, jadi
karena kita melihat keadaan orang tuh orang baik aja, lalu kita ngambilnya, membeli dari orang tuh, hati kita tuh tenang aja. Nah, itu sudah halal, namanya halal suri namanya. Ya, tapi hati tenang tadi. Nah, kalau hati itu tidak tenang, nah wa amma ma'a adami sukunil qalbi fahuwa subhatun. Kalau kita menerima kasihan orang, pemberian orang, atau kita bertransaksi jual beli dengan orang, beli makanan dari orang, cuman kita dikasih orang membeli itu, hati kita tuh tidak tenang. Karena apa? Umpamanya orang yang ngasih ini kita tahu gawiannya tuh banyak salah, ya, hati kita ragu-ragu. Nah, kalau ada hati tidak tenang, itu subhat namanya. Ya, itu subhat. Tapi kalau hati kita tenang saja, dari mana barang yang dikasihnya tuh kita tidak tahu, itu halal sudah tuh. Nah, berbuka itu cukup tuh dengan yang halal suri tadi tuh, ya. Nah, ya, disungguh-sungguhi berbuka tuh dengan yang halal. Walaupun kita sudah sampai waktunya, ya jangan asal-asal makan. Ya, itu untuk kesempurnaan puasa, kesempurnaan pahalanya. Ya, ya. Wa amma ma ulima asluhu annahu min haramin fahuwa haramun. Adapun sesuatu yang diketahui asalnya dari yang haram, itu hukumnya haram. Jadi ada halal suri, ada subhat tadi. Halal suri tadi tidak tahu asalnya, cuman hati kita tenang aja. Tidak tahu asalnya harta itu, tidak tahu, cuman hati kita tenang, itu namanya halal suri namanya. Kalau tidak tenang hati kita nerimanya, itu namanya subhat. Kalau jelas-jelas asalnya dari yang haram, itu memang tahu kita, ya, ngasih kita tuh itu barang curian umpamanya, ya, haram itu tahu kita asal asalnya tuh tahu haram. Ya, tahu barang tuh asalnya dapatnya tuh dengan cara yang tidak baik, ya. Kalau yang haram ya haram, ya. Ini yang halal itu jelas, ya, yang haram jelas, yang tidak jelas itu namanya subhat. Ialah yang hati kita ragu-ragu tadi itu, ya, hati kita ragu-ragu. Kalau menerima pemberian orang yang tidak meragukan tuh, ya, kalau di dalam kitab lain carilah cara yang baik supaya orang tidak tersinggung, apa macam mana diterima atau tidak kita makan atau macam mana, ya. Wa ammal halalu sirfu falam yujad fi hadzal zaman illa ma'ul mataril ladzi nazala minas samai ya'khudhuhu bi kaffihi minal hawa kadza afadahu ba'dul masyayikh. Adapun ya halal murni, kalau dia tadi halal yang disuruh berbuka tadi, halal suri tadi, ya yang tadi itu, ya tidak tahu kita asalnya dari mana, yang kita makan minum itu tidak tahu asalnya sama sekali. Yang jelas kita dapat dari orang itu caranya baik, dan asalnya sama sekali tidak tahu, itu halal tuh, halal suri namanya, tapi hati tenang. Nah, kalau halal murni, ini, ya kalau mau halal murni makan bagus lagi. Cuman bukan ini yang dimaksud dalam kitab kita tadi, berbuka dengan yang halal tadi, yang halal suri tadi lah. Nah, sekarang kalau halal murni itu macam mana? Halal murni itu tidak didapat pada zaman sekarang. Halal murni itu tidak ditemukan lagi kecuali air hujan yang turun dari langit, diminum
dengan tapak tangannya sendiri. Itu aja yang halal murni itu. Ya. Kalau itu buka, yuk kita mau buka dengan itu. Ya, yang disuruh tadi halal suri jadilah sudah lumayan. Asal jangan subhat, apalagi haram. Kalau halal murni inilah ya. Halal murni tidak didapati lagi zaman sekarang murni halal, kecuali air hujan yang kita minum, itu pun minumnya tuh nadahnya dengan tapak tangan sendiri, tidak lewat benturan atap rumah, tidak pakai ember, tidak pakai gayung. Kalau pakai ember, pakai gayung, nanti dari mana pula tuh gayungnya, cangkirnya dari mana pula. Aduh, ya itu aja yang halal murni itu zaman sekarang ya. Ya. Ada ulama dia ngajar bawa siapa? Syekh Ahyad kan, Al-Bukhari di Mekah kan. Dia ngajar bawa gelas sendiri tempat minum tuh, jadi ngapa gelas kuning halal. Iya. Orang dulu tuh hebat betul ya, hebat orang dulu tuh, apalagi ulama-ulama masa yang ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu tuh ya, hebat, makanya hasilnya memang beda. Ya. Nah itu halal murni, itu aja lagi yang ada zaman sekarang ini ya, air hujan yang diminum nadahnya dengan tapak tangan kita sendiri. Wapin najmil wahaj lid-damiri, di dalam kitab Najmil Wahaj bagi Imam Damiri, Qolal Qadhi Husain, berkata oleh Imam Qadhi Husain di dalam kitab Najmil, di dalam kitab An-Najmil Wahaj, Imam Qadhi Husain berkata, wal aula fi zamanina ayyaftura ala ma ya'khudhuhu bikaffihi minan nahri liyakuna ab'ada anis subhat fa inna subhati qad kasurat bima fi aidin nas ya. Nah ini di dalam kitab ya An-Najmul Wahaj bagi Imam Damiri. Di situ ada perkataan Imam Qadhil Husain ya, kata beliau yang utamanya pada zaman kita sekarang bahwa berbuka puasa itu atas air yang diambil dengan tapak tangan dari sungai. Kalau dari sungai masih bisa ya. Kalau hujan tuh pas ada hujan macam mana? Ini termasuk juga barangkali agak dikatakan masuk dalam halal sirpi tadi ya. Tapi yang iyanya sekali itu yang dari langit tadi itu. Ya. Nah, jadi menurut kata Imam Ad-Damiri di dalam kitab Najmul Wahaj ya, afdolnya zaman kita sekarang nih berbuka puasanya ya, berbuka puasa ya dengan air yang kita ambil dengan tapak tangan kita dari sungai, supaya ada lebih jauh daripada subhat, karena subhat itu sungguh banyak pada tangan-tangan manusia zaman sekarang ya. Nah, luar biasa, lama dulu ya dak. Wa qala al-Hulaimi, dan berkata oleh Imam Hulaimi, ada lagi ulama dari mazhab kita Syafi'i namanya Imam Hulaimi,
ya Imam Hulaimi. Imam Hulaimi berkata, al-aula ayyaftura ala syai'in masakhun naru. Yang utama pula berbuka puasa atas sesuatu yang yang kena api, artinya yang dimasak dengan api. Itu pula ya menurut Imam Hulaimi. Ada juga mengatakan yang tidak kena dengan api. Nah, ini yang dimasak dengan api. Ya menurut Imam Hulaimi tadi, afdal berbuka dengan sesuatu yang kena api, artinya yang dimasak dengan api. Ya, kalau yang tadi udah paling afdal lagi ya, air tadi yang dari sungai. Fa illam yajid ghairal jima'i aftara bihi. Nah, lain pula nih ya, kalau tidak mendapati selain daripada begaul suami istri, ya selain daripada begaul suami istri, itu aja yang didapati, aftara bihi, berbuka puasa dengan begaul suami istri. Nah, daripada kalau makanan masih meragukan ya, sekalinya malah jalan berbuka puasa dengan menggauli istri boleh. Ya tadi terkait cerita untuk mencari yang halal, entah yang lebih halal, diyakini halal, ya rasa-rasanya tidak ketemu, nah malah ya tidak ada ketemu selain menggauli istri, malah disuruh berbuka ya dengan cara bergaul dengan istri. Wa adamul istiksari minal ukli ay ta'amil halali waqtal iftari. Kemudian sebagian daripada kesempurnaan puasa adalah ya tidak banyak-banyak makan pada waktu berbuka. Nah, tidak banyak-banyak makan pada waktu berbuka. Ya. Nah, jadi berbuka tadi dengan yang halal, cuman berbukanya pula jangan banyak-banyak juga ya. Jangan banyak-banyak juga berbukanya. Itu termasuk kesempurnaan puasa juga rupanya ya. Ya. Nah, kesempurnaan puasa waktu berbuka walaupun dengan yang halal, tapi jangan banyak-banyak juga. Jangan kira-kira penuh tuh perut itu. Ya, jangan penuh perut itu walaupun daripada yang halal. Kalau yang haram itu sudah ya, yang haram itu sedikit aja jangan. Ya, nah yang halal lah berbuka, cuman jangan banyak-banyak. Ya itu tuh. Ukurannya ya kira-kira jangan penuh betul lah perut itu. Nah, ya. Habis sudah itu bagian daripada kesempurnaan puasa. Jadi tadi menyungguh-nyungguhi dengan berbuka dengan yang halal. Kemudian berbukanya juga yang halal itu jangan banyak-banyak juga. Termasuk bagian daripada penyempurnaan puasa, kesempurnaan puasa. Wa sunnah fi Ramadan iksaru shadaqatin wa tausiatun alal iyali wa ihsanun alal aqaribi wal jirani lil ittibai.
Sunatkan pula pada bulan Ramadan itu adalah memperbanyak bersedekah, kemudian meluaskan rezeki atas keluarga. Sunat juga ya bulan puasa nih. Ya, bulan puasa banyak sedekah, meluaskan rezeki atas keluarga, berbuat baik atas kerabat dan jiran tetangga. Ya, semuanya itu mengikuti kerjaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berbuat banyak-banyak sedekah pada bulan suci Ramadan tuh. Nah, ya, kemudian lagi meluaskan rezeki atas keluarga, berbuat baik atas jiran tetangga, nah, dan kerabat. Nah, di bulan suci Ramadan itu disunatkan ya. Nah, bulan lain sunat juga, cuman Ramadan lagi dikuatkan lagi ya, dikuatkan lagi bulan Ramadan itu. Wa ayu fatiras shaimin, sunatkan pula membukakan orang yang puasa. Ya, disunatkan juga membukakan orang puasa. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi kita, man fattara shaiman falahu mislu ajrihi wala yanqusu min ajris shaimi syai'un. Siapa yang membukakan akan orang yang puasa, maka orang yang membukakan itu dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Nah, kita ini di Tungkal kayaknya teradat juga lah, yang bukakan orang di masjid-masjid bisa dapat pahala samping kita berpuasa juga. Nah, ada rezeki membukakan orang puasa. Ya udah pastilah, maklumlah, bukakan orang puasa itu yang waktunya sampai. Kalau waktu belum sampai lain cerita lagi. Ya, lain cerita lagi. Nah, ya, jadi bukakan orang puasa. Nah, itu diantaranya lagi yang yang disunatkan pada bulan suci Ramadan itu. Ya, jadi kata Nabi bersabda, siapa membukakan orang yang puasa, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang puasa itu. Umpamanya yang puasa itu dapat pahala 1000, dapat juga 1000 orang yang membukakan itu. Tapi tidak kurang pahala orang yang puasa itu. Orang yang puasa umpamanya berbuka, orang terus membukakan. Nah, ya berbuka, pergi ke masjid umpamanya, ya nah, setiap hari itu. Nah, pahala orang yang berpuasa kata Nabi tidak pula lah dikurangi oleh Allah. Cuman yang membukakan dapat tambahan pahala seperti orang yang puasa. Fa in ajaza'an asyaihim fatarahum bisyurbatin au tamratin au ghairihima. Kalau tidak bisa, tidak mampu nih, nah, tidak mampu ya, duitnya terbatas juga untuk kita bersama keluarga aja, tidak mampulah membukakan orang puasa. Nah, bukakanlah orang-orang yang puasa tuh, nah, paling kurang dengan seteguk air minum atau sebiji kurma. Jangan sampai tidak ada. Inilah yang kayak orang di Mekah, di Madinah, kurma diberikan, nah, air disediakan, ya. Nah, kalau tidak bisa juga untuk ngasih makan malam tuh, nah, makan yang agak berat-berat sedikit untuk berbuka. Nah, dibukakan orang yang puasa tuh dengan apa? Dengan seteguk air minum atau sebiji kurma, au gairihima, atau lain daripada keduanya. Apakah? Mungkin sebiji buah yang lain enggak? Ya, nah, pokoknya jangan tidak ada sama sekali lah gitu. Nah, jangan tidak ada sama sekali ya. Nah, ya. Jadi jangan kira orang ada adat aja adat ya. Adat-adat memang ada anunya, dasarnya ya. Nah,
ada dasarnya orang ngasih kue dengan tetangga, ya, memberi orang, membukakan orang, ya memang disuruh, ya, tuh diantaranya yang dikuatkan pada bulan suci Ramadan itu. Kemudian wa iksaru tilawatil Quran, ya, pada bulan puasa itu disunatkan muakkadkan pula memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, memang bulan Ramadan ini ya kita baca Al-Quran, ya, banyak malam tadarusan, ya, baca Al-Quran. Baca Quran ini, ya, kalau waktu baca Quran itu kalau siang itu paling utama waktunya setelah sembahyang subuh. Ya, kalau siang di awal nahar, awal siang itu ialah habis subuh, paling afdal waktu baca Quran. Kalau malam pada waktu sahur, ya, waktu sahur itu lewat tengah malam tuh. Kemudian baru pama bainal isya'in, antara maghrib dan isya, itu waktu yang paling baik baca Quran itu. Ya, jadi pertama kalau siang itu pada subuh, awal nahar, setelah subuh. Kalau malam pada waktu sahur, kemudian urutannya antara maghrib dan isya. Ya, Quran ini termasuk, ya, amalan yang besar pahalanya dan mudah kita ngamalkan. Tinggal lagi Quran ini dibenarkan aja lagi bacanya. Menurut di dalam kitab Fathul Mu'in, baca Quran itu walaupun tidak paham maknanya tetap berpahala. Ya, tetap berpahala. Ini kalau menurut dalam kitab Fathul Mu'in, ya, walaupun mungkin ada yang dengar tidak berpahala katanya kalau tidak paham maknanya. Ya, dalam kitab Fathul Mu'in itu jelas tuh, kitab masyhur dipakai di mana-mana dunia. Dalam kitab itu, walaupun tidak bisa tadabbur makna Quran yang dibaca, tetap baca Quran itu bernilai ibadah karena memandang lafaz Quran yang mulia itu. Ya, yang penting bacanya itu benar. Kalau tidak benar baca Quran supaya tetap ada berpahala, bernilai ibadah, digurukan belajar membacanya supaya benar, jangan pula salah-salah, ya. Jangan pula salah-salah. Tadarus itu mestinya berganti baca tuh mestinya, ya, tadarus tuh. Berganti baca. Saya baca disimak, nanti yang saya baca tuh kawan pula bacanya simak lagi, itu tadarusan begitu tuh. Tapi minimal bacaan tuh jangan salah lah, ditegur, kalau salah ditegur. Ya, baca Quran. Ya, wa afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, kata Nabi. Paling utama ibadah umatku membaca Al-Quran. Paling utama ibadah umatku, kata Nabi, baca Quran. Ya, kita yang punya lisan sehingga bisa bersuara, itu suara orang-orang baca Quran itu, kata Nabi, termasuk suara yang dicintai oleh Allah. Salah satu aswat yuhibbuhallah, 3 suara yang dicintai oleh Allah. Sautud dik, pertama suara ayam jantan, wa sautul ladzi yaqra'ul Quran, yang kedua suara orang baca Al-Quran, wa sautul mustaghfirina bil ashar, yang ketiga suara orang yang meminta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Itu termasuk Quran itu, suara bacaan Quran itu termasuk suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, suara perempuan macam mana pula adanya. Yang jelas kalau suara laki-laki kah perempuan, kalau suara itu laisa minal aurah, dia sautul mar'ah
laisa minal aurah. Di dalam kitab fikih apa tuh ada tuh penjelasannya, suara perempuan bukan termasuk bagian daripada aurat. Tapi suara perempuan itu bisa membawa fitnah saja. Tapi kalau baca Quran tidaklah membawa fitnah, mungkin ya. Ya, yang jelas kalau aurat tidak suara perempuan itu. Ya, kalau suara perempuan itu aurat, berarti dengar dia bercakap haram berarti. Nah, lain kalau membawa fitnah. Ya. Ya. Yuk baca Al-Qur'an ya, amalannya mudah dicari, mudah diamalkan, mudah. Tinggal belajar lagi bacanya supaya benar, apalagi pada bulan suci Ramadan. Qala al-faqih al-muhaddis Abu Lais As-Samarqandi fil Bustan. Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau itu dapat gelar al-faqih, ulama yang alim fikih, al-muhaddis, ahli hadis. Nah, di dalam kitab Al-Bustan beliau mengatakan yambaghi lil qari ayyakhtimal Qur'an ya bisanati marratain illam yaqdir ala ziyadah. Ya, sayugianya bagi orang yang membaca Quran itu hatamkan Quran itu setahun 2 kali, kalau tidak mampu lebih daripada 2 kali ya. Ya, jadi sayugianya hatamkan Quran itu membacanya setahun 2 kali. Kalau rutin bisa lah. Ya. Ya. Orang-orang di Jawa tuh ngaji kitabnya besar-besar kitabnya, tapi baca terus, hatam lah juga. Kita pun di sini juga asal terus. Ya. Quran katanya tebal betul, bisa hatam. Menghafal aja orang bisa, apalagi baca bin nazar dengan melihat ya bisa, tinggal mau apa tidak aja lagi ya. Nah, cuman syaratnya bisa bacanya. Kalau tidak bisa atau udah benar jangan juga lah, belajar dulu. Pokoknya Quran kalau belum bisa baca dengan benar digurukan. Nah, masuklah itu. Kalau digurukan tuh paling baik orang, apa kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Nah, paling baik kamu kata Nabi orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, yang belajar itu kan berarti belum bisa, yang sudah bisa ngajarkan. Dua-duanya paling baik kamu belajar Quran dan mengajarkan Quran. Jadi kalau belum bisa belajar, nah kalau sudah bisa baca dan mengajarkan. Ya, sayugianya itu kata Abu Lais As-Samarqandi, ulama ahli fikih, ulama ahli hadis. Insyaallah kalau ulama itu yang disebut fikih itu ahli itu hadis. Ya, ahli hadis. Imam Syafi'i itu ya mujtahid kita, ikutan kita di dalam fikih ya. Itu ulama-ulama yang besar-besar ahli hadis nanya dengan Imam Syafi'i ya, keterangan hadis. Jangan kira nanti Imam Syafi'i itu hanya fikih aja. Oh tidak, ahli hadis Imam Syafi'i itu ya, ahli hadis. Ulama-ulama yang ahli hadis itu nanya masalah hadis dengan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, man qara'al Qur'an marrataini fis sanah faqad adda haqqahu. Ya, Imam Abu Hanifah berkata, Imam Abu Hanifah ya mujtahid juga, sama mujtahidnya kelas Imam Syafi'i, tapi yang tua ya. Nah, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, baru Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya, Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, siapa membaca Quran setahun 2 kali hatam, maka sungguh kata beliau dia sudah melaksanakan haknya. Nah, jadi orang baru dikatakan melaksanakan haknya sebagai hamba. Nah, hatam Quran setahun 2 kali. Ya, jadi
hatamkan Quran setahun 2 kali. Yalah tadi setahun 2 kali, 6 bulan sekali ya. Tengok-tengoklah, lihat-lihatlah berapa lembar kita nih. Ukuran 6 bulan tuh. Mungkin tidak sempat 3 lembar tuh, tapi hari-hari ya, hari-hari tidak sempat 3 lembar hatam 6 bulan hari-hari. Kalau tidak baca nanti 6 lembar bacanya kan sehari. Ya, sayugianya hari-hari ini Quran ini amalan hari-hari amalan. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ini mujtahid juga nih ya. Nah, mujtahid juga Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata yukrahu ta'khiru khatmil Quran ya aksara min arba'ina yauman. Nah, makruh bila sampai 40 hari lebih tidak hatam Quran. Nah, ini berat lagi ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Ahmad bin Hanbal sampai lebih 40 hari tidak hatam Quran, beliau memakruhkan. Nah, kalau Imam Abu Hanifah tadi kan 6 bulan sekali. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal ini, nah makruh kata beliau lebih daripada 40 hari. 40 hari angkanya ya. Memang 40 hari ini termasuk angka-angka yang juga ya, banyak bahasa-bahasa 40 banyak ya. Ya. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, nah makruh kalau lebih 40 hari tidak hatam Quran. Jadi bermacam-macam pendapat ya ulama yang mengatakan ini tidak lain dan tidak bukan supaya dorongan anjuran kita untuk membaca Al-Quran lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ya. Wa yanbaghi al-istiksar minas shaumi la siyamal ayyamil fadilah fi syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai ini kajian kita. Al-Fatihah.